Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dari KD 3.3, mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Pertama, arti bilangan berpangkat. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. 2 pangkat n sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali dan seterusnya kali 2 sebanyak pangkat n. Jadi arti perpangkatan suatu bilangan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Contoh, tentukan hasil perpangkatan bilangan berikut. A. 9 pangkat 2 sama dengan 9 kali 9 sama dengan 81. B. Negatif 6 pangkat 2 sama dengan negatif 6 kali negatif 6. Negatif kali negatif sama dengan positif, hasilnya 36. C. Negatif 5 pangkat 3 sama dengan negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 dikalikan sebanyak 3 kali. Negatif 5 kali negatif 5 adalah positif 25 kali negatif 5 sama dengan negatif 125. D. Negatif 2 pangkat 5 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Negatif 2 kali negatif 2 4. Negatif 2 kali negatif 2 4 kali negatif 2. 4 kali 4 16 kali negatif 2 hasilnya negatif 32. Jadi bilangan negatif pangkat bilangan genap. Ini bilangan negatif pangkat genap, hasilnya positif 36. Bilangan negatif pangkat bilangan ganjil. Negatif pangkat ganjil, hasilnya negatif. Ini negatif, ini juga negatif. Secara umum A pangkat n sama dengan A kali dan seterusnya kali A sebanyak pangkat n. A disebut bilangan pokok atau bilangan dasar. N disebut pangkat atau eksponen. Yang kedua, menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Berikut ini beberapa bilangan desimal yang dinyatakan dalam bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan desimal 59.049 dalam bentuk bilangan berpangkat 3 pangkat 10. 3 pangkat 10, 3 kali 3 dikalikan sebanyak 10. Hasilnya 59.049. Yang kedua, 30.578.125. Ini adalah dalam bentuk berpangkat 5 pangkat 15. 5 pangkat 15, 5 kali 5 sebanyak 15 kali. Jadi hasilnya ini. Yang ketiga, 1 juta adalah 10 pangkat 6. 10 pangkat 6, 10 kali 10 dikalikan sebanyak 6 kali. Ya. 8 juta. 8 kali 10 pangkat 6 sama dengan 8 kali 10 pangkat 6 itu 8 kali 10 kali 10 dikalikan sebanyak 6 kali. 8 kali 1 juta sama dengan 8 juta. Cara menjadikan bilangan desimal 648 menjadi bilangan berpangkat.
ini dibagi dengan faktor-faktor prima. 648 dibagi 2 hasilnya 324, dibagi 2 hasilnya 162, dibagi 2 hasilnya 81, dibagi 3 27, dibagi 3 9, dibagi 3 3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka 648 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini yang dikalikannya. Hasilnya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Ketiga, membandingkan bilangan berpangkat besar. Contoh, tentukan bilangan yang lebih dari antara A. 5 pangkat 6 dan 6 pangkat 5. Jawab, 5 pangkat 6, 5 kali dikalikan sebanyak 6, hasilnya 15.625. 6 pangkat 5 sama dengan 6 kali 6 sebanyak 5 kali, hasilnya 7.776. Sehingga 15.625 lebih dari 7.776. 5 pangkat 6 lebih dari 6 pangkat 5. B. 3 pangkat 4 dan 4 pangkat 3. Jawab, 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 sebanyak 4 sama dengan 81. 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 sebanyak 3 sama dengan 64. 81 lebih dari 64. 3 pangkat 4 lebih dari 4 pangkat 3. Dari contoh A dan B, bilangan dengan pangkat terbesar. Ini pangkatnya terbesar dibandingkan dengan ini. Ini pangkatnya terbesar dibandingkan dengan ini. Selalu lebih dari. Sehingga kalau kita bandingkan 100 pangkat 101 lebih dari 101 pangkat 100, karena 101 lebih dari 100. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Di SD kalian semua sudah mempelajari materi ini. Kita ambil contoh. Jainul, Evan, dan Thohir mempunyai langganan bakso yang sama. Jainul membeli bakso setiap 2 hari sekali, Evan setiap 3 hari sekali, sedangkan Thohir setiap 5 hari sekali. Jika pada hari ini mereka membeli bakso bersama-sama, tentukan setiap berapa hari mereka makan bakso bersama-sama. Jelaskan. Ya, dalam hal ini kita mencari KPK dari 2, 3, dan 5. Kita tahu bahwa KPK dari 2, 3, dan 5 adalah 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30, sehingga mereka akan bersama-sama lagi membeli bakso setelah 30 hari. Menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Contoh, tentukan KPK dari 90 dan 168. Alternatif penyelesaian. Ini 90 kita bagi 2 hasilnya 45, bagi 3 hasilnya 15, bagi 3 hasilnya 5. Sehingga 90 itu adalah 2 kali 3 kali 3 kali 5 sama dengan 2 kali 3 kuadrat kali 5. Inilah disebut faktorisasi prima. 168 dibagi 2 84, dibagi 2 42, dibagi 2 21, dibagi 3 7. Sehingga faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Ini dia
Ya. Langkah kedua, mengalikan semua faktor-faktor pada masing-masing bilangan dengan ketentuan jika terdapat faktor prima yang sama pada kedua bilangan, maka dipilih yang pangkat tertinggi. KPK dari 90 dan 168 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7 sama dengan 2520. Menentukan FTB dengan faktorisasi prima. Contoh, tentukan FTB dari 90 dan 168. Langkah pertama, ya, kita tentukan faktor-faktor primanya. 90 dibagi 2, 45, dibagi 3, 15, dibagi 3, 5. Maka faktor primanya 2 kali 3 kuadrat kali 5. Ini dia 168 dibagi 2, 84 dibagi 2, 42 dibagi 2, 21 dibagi 3, 7. Maka faktor primanya 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Ini dia. Langkah kedua, mengalikan semua faktor-faktor yang sama pada masing-masing bilangan. Faktor yang sama itu kita lihat adalah 2 dan 3. Dengan ketentuan pilih yang pangkat terendah. Ini faktor yang sama, pangkat terendahnya 2. Ini faktor yang sama, pangkat terendahnya 3. Jadi FTB dari 90 dan 168 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Kerjakan soal berikut ini. Tetap semangat.